Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kali ini kita akan bahas tentang komponen level register. Nah, register itu adalah komponen yang ada dalam komputer yang dibangun dari flip-flop dan juga beberapa gerbang logika. Register biasanya diukur berdasarkan jumlah bit atau binary digit yang dapat disimpannya. Misalnya, kalau kita menggunakan register geser 8 bit, itu adalah register yang dapat menyimpan 8 bit data dan berfungsi untuk menggeser data-data yang ada. Nah, berdasarkan data yang dikelola, register dapat dibedakan menjadi register data yang digunakan untuk menyimpan bilangan integer, register alamat menyimpan bilangan integer, register tujuan umum yang dapat menyimpan data maupun alamat, kemudian ada register floating point yang menyimpan bilangan floating point, ada register konstanta yang menyimpan nilai yang hanya dapat dibaca, kemudian ada register vektor yang menyimpan data untuk melakukan pemrosesan vektor. Kemudian ada register yang punya tujuan khusus untuk menyimpan kondisi program. Kemudian ada register yang berhubungan dengan pengaksesan memori seperti register penahan atau buffer register, ada register data, dan ada register alamat. Nah, register itu terdiri dari beberapa gerbang atau flip-flop yang saling berhubungan yang disusun dalam sebuah rangkaian. Nah, register ini dibuat dengan tujuan tertentu. Terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial yang sudah pernah kita bicarakan. Pada level register, terdapat komponen-komponen untuk masing-masing jenis rangkaian yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah multiplexer. Nah, multiplexer adalah rangkaian yang memilih satu dari beberapa jalur masukan ke satu jalur keluaran. Jadi jalur sumber yang diteruskan ke jalur keluaran dikenalikan oleh namanya signal select. Jika data sumber yang masuk ke berjumlah K dan setiap jalur masukan data terdiri dari M bits, maka multiplexer tersebut dinamakan multiplexer K input dan M bit. Nah, multiplexer merupakan perangkat memilih beberapa jalur data dalam satu jalur data untuk dikirim ke titik yang lain, mempunyai dua atau lebih signal digit sebagai input dan kontrol untuk selektornya, merupakan data selektor untuk pemilih data, dan juga di sini yang perlu kita perhatikan bahwa jumlah masukan untuk inputnya itu lebih besar dari jumlah keluaran, karena di sini untuk multiplexer dia terdiri dari satu output. Nah, ini kalau kita ilustrasikan sebuah multiplexer. Jadi di sini ada banyak sekali data masukan, ada D0, D1, D2 dan D3. Kemudian nanti keluarannya cuma satu, yaitu berupa Y. Nah, untuk menentukan yang mana nanti yang akan kita keluarkan datanya, maka itu ditentukan oleh selektor ini, yaitu S0, S1 misalnya. Nah, misalnya kita punya multiplexer yang N input dan punya M control line. Nah, maka nanti M control line ini akan menentukan input yang akan kita teruskan ke output sinyal. Nah, dari yang kita lihat di sini di gambar ini, maka kalau kita beri nilai untuk masing-masing data select control, ada S1 dan S0, maka kalau S1-nya 0, S0-nya 0, maka data yang dipilih adalah data D0. Jika S1-nya 0, S0-nya 1, maka yang dipilih adalah D1. Jika S1-nya 1, S0-nya 0, maka yang dipilih adalah D2. Kemudian jika yang kita select adalah S1-nya 1, S0-nya 1, maka data yang dikeluarkan yaitu adalah data D3. Jadi di sini dipilih antara D0 sampai D3 itu mana data yang akan kita keluarkan. Nah, penerapan multiplexer itu biasanya banyak di beberapa sistem, ya, diantaranya misalnya di MP3 player untuk docking station, kemudian di sini misalnya ada laptop, kemudian ada digital satellite, ada TV kabel. Nah, ini dia mau ditampilkan suaranya melalui satu sistem surround system seperti ini. Jadi ini banyak sekali sumber suara yang ini akan kita masukkan ke sound system ini. Nggak mungkin semua suara ini masuk semua sekaligus, maka kita perlu select nanti apa yang akan kita tampilkan di sound system ini. Jadi misalnya kita pilih 00, oh itu untuk MP3, kemudian 01 untuk laptop, kemudian 10 untuk satelit, kemudian 11 untuk TV kabel. Nah, konsep seperti inilah yang banyak diterapkan menggunakan multiplexer.
Ini contoh multiplexer 4 jalur, kemudian satu keluaran. Biasanya kita tulisinnya 4 kali 1. Nah, contohnya adalah di sini bagaimana kita set A0-nya misalnya 0, kemudian B sama dengan 1. Jadi kalau kita set A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, data mana yang dipilih? Kita lihat di sini, A-nya sama dengan 0. Ingat di dalam rangkaian multiplexer ini adalah gerbang N. Nah, syaratnya bahwa gerbang N itu dia akan menilaikan nilai 1 jika semuanya bernilai 1. Jika ada satu pun yang 0 nilainya, maka dia akan 0. Jadi data yang dipilih di sini itu adalah data yang menghasilkan nilai 1. Maka kalau kita kasih nilai A0 di sini, karena di sini ada gerbang NOT, maka kita lihat yang NOT-nya ini. Karena 0 kalau dia sudah masuk ke jalur ini, maka semua yang terhubung di sini nilainya akan otomatis 0. Jadi seperti ini 0, dia masuk di D3, kemudian masuk di D1. Maka jelas D1 dan D3 ini nilainya adalah 0, maka nggak akan mungkin diselect untuk outputnya. Maka kita lihat yang dinotkan, karena di sini nilai tadi adalah 0. Maka 0 ketika dinotkan hasilnya adalah 1. Maka kemungkinannya adalah dia di D2 dan di D0. Nah, untuk menentukan apakah D0, D2 yang dipilih, maka kita lihat nilai B. Nah, B-nya itu kita set nilainya adalah 1. Maka jelas nggak perlu lagi dinotkan karena nilainya sudah 1. Maka dia akan lewat jalur sini. Ya, maka yang dapat nilai B1 itu adalah D3 dan D2. Sedangkan yang A tadi itu adalah D2 dan D1. Nah, maka yang kita pilih itu adalah berarti yang A-nya dapat datanya dapat 1 itu adalah yang D2. Maka keluarannya adalah D2. Nah, ini contoh kalau kita buat tabel kebenarannya. Jadi kalau B-nya 0, A-nya 0, maka D0 yang dikeluarkan. Kemudian jika B0, A1, maka yang dikeluarkan adalah D1. Jika B1 sama dengan 1, B sama dengan 1, A sama dengan 0, maka yang dikeluarkan dari 2. Kemudian jika dua-duanya 1, maka data yang diselect adalah D3. Ini bentuk sinyalnya yang kalau kita gambarkan dalam bentuk sinyal seperti ini. Ya, jadi mana data yang diselect, mana data yang ditampilkan ke output Y. Nah, multiplexer mempunyai properti penting yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai kombinasi dan dapat digambarkan sebagai diagram logika yang universal. Nah, spesifik pada n variabel fungsi OR dapat dibuat oleh multiplexer 2 pangkat n input kemudian 1 bit. Jadi 2 pangkat n input kemudian keluarannya adalah 1. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan n variabel input, misalnya int 0, int 1, int 2, dan seterusnya sampai int n-1 dengan S jalur kontrol selektornya. Jadi kita bisa tentukan nanti berapa banyak jalur selektor yang kita gunakan dari beberapa input yang ada. Nah, maka kita dapatkan untuk odds-nya itu adalah sigma. Odds Y itu sigma I sama dengan 0 sampai 2 pangkat n-1 in I kemudian AI E. Nah, multiplexer di atas terdiri dari 2 input yaitu int 0 dan int 1 yang masing-masing terdiri dari 4 bit. Karena terdapat 2 buah selektor, ya, di sini terdapat 2 buah masukan, maka selektor yang diperlukan itu sebanyak logs 2 input. Maka sama dengan log 22, kalau logs 22 sama dengan 1. Ya, maka select dapat bernilai 0 untuk milih int 0 dan select dapat bernilai 1 untuk milih int 1. Ini kalau multiplexernya adalah 2 kali 1. Jadi 2 input kali 1, maka cukup selektornya bernilai 0 atau bernilai 1. Jadi selektornya bernilai hanya satu pilihan saja. Dia 0 atau 1. Jadi 1 selektor. Nah, kemudian selanjutnya adalah demultiplexer. Nah, demultiplexer itu kebalikan dari multiplexer. Dia mempunyai satu input data dan beberapa output yang dikontrol oleh selektor untuk menentukan keluaran yang diinginkan. Nah, merupakan data distributor, yaitu pendistribusi data, di mana jumlah masukan itu lebih kecil dari jumlah keluaran. Masukannya cuma 1, ya, karena dia kebalikan dari multiplexer. Ini kalau kita ilustrasikan. Jadi ada data input A. Nah, data A ini akan dikeluarkan kemana? Apakah datanya ke D0, D1, D2, atau D3? Yang menentukannya adalah data selektor di sini, yaitu S1 dan S2.
0. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi satu sinyal masukan, kemudian nanti di M control line, kemudian nanti akan di demultiplexerkan, maka menghasilkan N output signal. Nah, kalau kita implementasikan, contohnya adalah misalnya dia mempunyai single source, kemudian nanti akan menuju ke multiple destination. Misalnya dari komputer, ini kita bisa melakukan untuk misalnya laser printer, untuk mesin fax, kemudian untuk printer inkjet, kemudian untuk plotter. Nah, maka nanti kita tentukan saja yang mana itu untuk masing-masing destination-nya. Jadi kalau misalnya dia mau ke laser printer, kita set selektornya B-nya 0, A-nya adalah 0. Untuk facsimile kita set B-nya 0, A-nya 1. Untuk printer inkjet ya kita set B-nya 1, A-nya 0. Kemudian untuk plotter kita set B-nya 1, A-nya 1. Nah, inilah penerapan daripada demultiplexer. Jadi benar-benar kebalikan dari multiplexer. Nah, ini kalau kita gambarkan rangkaiannya. Jadi di sini adalah Y yang nanti datanya itu akan kita keluarkan ke D0, D1, D2 atau D3. Nah, untuk menentukan apakah dia dikeluarkan di D0, D1, D2 dan D3 itu ditentukan oleh B dan A. Nah, maka kita gambarkan seperti ini jadinya multiplexernya. Jadi satu masukan Y, kemudian keluarannya D0 sampai D3. Ini tabel kebenarannya. Jadi kalau dia B-nya 0, A-nya 0, maka yang dikeluarkan itu Y-nya ke D0. Kalau B-nya 0, A-nya 1, data itu dikeluarkan ke D1. Kalau B-nya 1, A-nya 0, data itu dikeluarkan ke D2. Jika dua-duanya 1, maka data dikeluarkan ke D3. Jadi yang Y ini adalah data Y ya. Jadi data Y-nya akan dikeluarkan kemana dengan pilihan data selektor A dan B. Kemudian selanjutnya adalah decoder. Nah, decoder itu adalah biasanya digunakan untuk pengalamatan di mana N bit masukan ins itu diinterpretasikan sebagai sebuah alamat yang digunakan untuk memilih satu dari jalur keluaran. Aplikasi yang lain adalah memberi rute data dari sebuah sumber ke beberapa tujuan. Decoder juga disebut sebagai demultiplexer. Aplikasi ini dapat mengendalikan input dari decoder yang dipandang sebagai satu bit data sumber. Sebuah decoder 1 out of 2 pangkat N atau 1/2 pangkat N adalah rangkaian kombinasional dengan N jalur data masukan dan 2 pangkat N jalur data keluaran. Nah, kemudian kita lihat yang pertama adalah binary decoding. Dia akan mengkonversikan N bit kode ke dalam sebuah output yang aktif, baik low atau high. Nah, rangkaian yang dapat dibentuk itu menggunakan AND atau juga menggunakan OR. Jumlah masukan input itu jelas lebih kecil dari keluaran. AND input dan 2 pangkat AND output. Hanya satu output yang aktif yaitu low atau high dari banyak input yang diberikan. Jadi ada AND input, kemudian masuk ke binary code base, kemudian outputnya adalah 2 pangkat AND. Jadi yang pertama misalnya contoh untuk 1-to-2 binary decoder. Jadi satu input kemudian outputnya adalah 2. Jadi di sini misalnya kita berikan untuk inputnya adalah A, outputnya adalah Y0 dan Y1. Sehingga kita gambarkan ini sederhana sekali untuk 1-to-2 binary decoder. Yaitu A, yang satu ini dikasih NOT, yang satu tidak dikasih NOT. Jadi keluarannya A, ini Y0 sama dengan A0, kemudian Y1 ya dia langsung sama dengan A. Kemudian selanjutnya adalah 2-to-4 binary decoder. Jadi 2 input kemudian keluarannya adalah 4. Jadi 2, 4. Nah, 2, 4 berarti inputnya adalah XY, kemudian outputnya di sini kita tuliskan F0, F1, F2 dan F3. Maka kita dapatkan tabel kebenarannya seperti ini. 0, 0. Maka F0-nya adalah 1. X0 Y1 maka F1-nya adalah 1. X1 Y0 maka F2 yang menilai 1. Kemudian X1 Y1 F3 yang 1. Maka berarti apa? Kalau dia 00 maka keluarannya adalah di F0. Kalau 01 keluarannya di F1. Kalau 10 keluarannya adalah di F2. Kalau 11 maka keluarannya di F3. Maka kalau kita lihat kondisi nilai 1 ini, maka kita dapatkan variabel ini menjadi suatu persamaan dua variabel min term.
Ya, yang pertama untuk F0 itu dia bernilai 1 dengan kondisi apa? X-nya 0, Y-nya 0. Maka kalau begitu kita nyatakan dalam minterms, maka ini dia bernilai 0, supaya dia 1, maka kita notkan untuk nilai X, kemudian Y-nya juga kita notkan, maka jadi X0, Y0. Sedangkan untuk yang F1 itu kondisi satunya adalah di kondisi X-nya 0, Y-nya 1. Maka yang 0 adalah X, maka X-nya yang kita notkan, maka X0, Y. Ya, kemudian yang F2 itu yang satunya itu di posisi X-nya 1, Y-nya adalah 0. Maka X-nya kita tuliskan X, Y-nya 0, maka kita kasih nilai 0. Maka X, Y0. Kemudian yang F3 itu yang satunya di posisi X1 dan Y1. Karena tidak ada 0 di sini, maka kita tuliskan X, Y. Nah, maka kita dapatkan 4 persamaan mintermnya ini. X0, Y0, X0, Y, XY0, dan XY. Nah, maka kita gambarkan rangkaiannya seperti ini. Jadi X dan Y, maka kita dapatkan F0 itu adalah kondisinya X0, Y0. Jadi X0, kemudian Y0 di sini. Kemudian F1 X0 ya di sini. Kemudian Y-nya tidak dinotkan, Y-nya langsung. Kemudian F2 X, Y0. X langsung tidak lewat not. Oke, ke sini. Kemudian Y-nya yang dinotkan. Kemudian yang F3 itu langsung dari X, kemudian langsung dari Y. Itu adalah rangkaian untuk 2 to 4 binary decoder. Kemudian 3 to 8 binary decoder. Nah, 3 ke 8 di sini berarti 3 input dan 8 output. Maka kalau kita dapatkan kondisinya XYZ 000 sampai dengan 111. Maka kita pilih untuk F0-nya adalah posisi 000, F1-nya 001, F2-nya 010, F3-nya 011, F4-nya itu adalah 100, kemudian F5-nya itu adalah 101, kemudian F6 itu adalah 110, dan F7 adalah 111. Ingat, ini adalah bilangan seperti bilangan okta ya, dia terdiri dari 0 sampai 7 ya kalau kita lihat ke sana. Nah, ini adalah rangkaiannya ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita punya X, Y, dan Z. Nah, yang mana yang dinotkan sesuai dengan yang di sini tadi. Jadi kita lihat, ambil contoh misalnya F1. Ini mintermnya apa? Mintermnya kita lihat, ini adalah X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ini X0, Y0, Z-nya tidak dinotkan. Maka untuk F1 kita punya X0, Y0, dan Z. Kemudian kalau misalnya ambil contoh F4. F4 itu adalah dia 100, berarti X, Y0, Z0. Karena ini yang kita notkan adalah yang nilai 0. Ya, kemudian misalnya ambil lagi contoh yang di sini, yang F6. F6 itu adalah 110. Berarti X, Y, Z0. Nah, ini kita gambarkan angkanya tadi. Terus yang selanjutnya adalah encoder. Encoder adalah rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan alamat atau nama dari jalur masukan yang aktif. Encoder kebalikan dari decoder. Penambahan keluaran inaktif digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak sebuah jalur yang aktif. Pada saat tidak ada jalur yang aktif, keluaran akan bernilai 00. Ini akan sama artinya dengan jalur in 0 yang aktif. Keluaran inaktif dibuat untuk membedakan antara tidak ada masukan yang aktif dengan masukan in 0 yang aktif. Kita lihat di sini, ini adalah contoh encoder. Jadi merupakan proses kebalikan dari decoder. Bila sebuah decoder mempunyai bit-bit output lebih sedikit dari bit-bit input, maka perangkat seperti itu biasanya kita sebut sebagai encoder. Jadi masukannya lebih banyak dari keluarannya. Jadi saluran masukan lebih besar dari saluran keluaran. Yang pertama kita lihat contoh adalah binary encoding. Dia mengkonversikan 2 pangkat n input dan dikeluarkan ke dalam bentuk n bits output. Ya, ini 2 pangkat n, maka 2 pangkat n input, maka hasilnya adalah n output. Dapat kita gunakan n atau OR gates, jumlah masukan lebih besar daripada jumlah keluaran. Nah, ini contoh 8 to 3 binary encoder. Ya, jadi 8 masukan, kemudian 3 outputs. Nah, masukannya misalnya 0 sampai 7, kemudian keluarannya adalah Y0, Y1, dan Y2. Nah, di sini kita perlu tentukan yang mana less significant bit, yang mana
most significant bit. Jadi Y0 adalah LSB, Y2 adalah MSB. Ini adalah binary outputnya. Jadi kita punya tabel kebenaran I0, I1, I2 sampai dengan I7, kemudian di sini Y2, Y1, Y0. Jadi LSB-nya adalah Y0 dan MSB-nya adalah Y2. Maka kita dapatkan untuk I0-nya 1, maka di sini nilainya adalah 0, 0, 0 ya untuk I0. Kemudian I1 kita set 1 di sini, maka di sini nilainya 0, 0, 1. Ya, I2 satunya di sini posisinya itu adalah 0, 1, 0. I3 0, 1, 1. I4 itu adalah 1, 0, 0. I5 1, 0, 1. I6 1, 1, 0 dan I7 adalah 1, 1, 1. Nah, kalau kita gambarkan rangkaiannya, I0 kita nggak perlu masukkan dalam gerbang OR seperti ini. Jadi cukup yang I1 sampai I7. Maka kita dapatkan Y2, Y1 dan Y0. Nah, kita lihat yang contoh Y2. Y2 itu adalah I4 ditambah I5 ditambah I6 ditambah I7. Dari mana kita dapat ini? Dari nilai yang ada di dalam tabel tadi. Ya, kita lihat yang Y2. Y2 itu, ini perhatikan Y2 itu yang bernilai satunya yang mana? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini yang satu pertama, ini posisinya di mana? Itu posisinya adalah di I4. Ya, kemudian satu yang berikutnya itu posisinya adalah di I5. Kemudian posisi satu selanjutnya adalah di I6. Satu selanjutnya adalah di I7. Sehingga Y2 itu sama dengan I4 ditambah I5 tambah I6 tambah I7. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat Y1. Ya, Y1 kita lihat di sini, Y1 yang satunya ini 1, 1, ini juga. Satu yang pertama itu posisinya adalah di sini, I2. Ya, kemudian satu yang kedua itu adalah di I3. Kemudian selanjutnya ini posisi di I6 dan I7. Ya, maka Y1 punya persamaan yaitu I2 ditambah I3 ditambah I6 ditambah dengan I7. Begitu juga dengan Y0. Y0 itu ada posisi satunya adalah di I1, kemudian di sini I3, kemudian I1 lagi di I5, kemudian yang terakhir ini adalah di I7. Sehingga Y0 adalah I1, I3, I5 dan I7. Maka kita dapatlah persamaan seperti ini, dan inilah gambar rangkaian untuk 8 to 3 binary encoder. Nah, kemudian decimal to BCD encoder. Jadi bilangan desimal kita konversikan ke bilangan BCD. Ingat BCD itu dia terdiri dari bilangan biner yang mempunyai 4 digit. Ya, LSB-nya adalah A, kemudian NSB-nya adalah D. Maka kita dapatkan desimal input 0 itu nilainya adalah 000. Desimal 1 001 dan seterusnya sampai 9 itu adalah 1001. Ya, jadi ini adalah bilangan desimal, ini adalah BCD outputnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam rangkaiannya, kita dapatkan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini keluarannya A, B, C, dan D. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini untuk D itu 8 dan 9. Ya, kemudian A itu 1, kemudian ini adalah 9, ini adalah 7, ya, kemudian ini adalah 5, kemudian ini adalah 3. Ya, itu untuk yang output A. Oke, itulah materi tentang komponen level register yang terdiri dari multiplexer, demultiplexer, encoder, dan decoder. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih.